Ya, selamat pagi. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan mengulang ya. Jadi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin, karena memang kemarin ada beberapa kendala. Nah, jadi kita sedikit mengulang. Kemarin udah nyampe ke modeling dan analisis ya. Nah, jadi untuk modeling dan analisis ini kemarin juga ini sudah ada tujuan pembelajarannya. Terus kemudian nah ini simulasi. Jadi simulasi nanti jelajahi masalah yang dihadapi, artinya kita nanti mencoba untuk menganalisis. Jadi istilahnya menganalisis beberapa masalah-masalah yang nantinya akan dihadapi. Terus kemudian mengidentifikasi solusi. Ya, ini sudah kemarin ya. Kita kemarin itu trouble sampai pada slide ini kayaknya ya. Nah, ini DSS model ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ada 7 model. Jadi sesuai dengan apa yang kita bahas, yaitu modeling dan analisis dan modeling. Nah, ini model-model ini nanti bisa digunakan ya, bisa digunakan ketika kita mau merancang atau membuat sebuah sistem pendukung keputusan. Nah, jadi kita mengenal ini ada beberapa modeling ini. Jadi yang pertama kita menggunakan model yang berbasis algoritma, dan terus kemudian berbasis statistik, pemrograman linear, ya, grafis, kuantitatif, kualitatif, dan simulasi. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. Nah, jadi ada 7 model yang nanti bisa kita gunakan, dan hari ini nanti kita selesaikan untuk pembelajarannya dari beberapa model. Nah, ini identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu pemindahan lingkungan dan analisis. Terus kemudian ada BI ya, mengidentifikasi variabel dan hubungan, dan bisa nanti berupa diagram pengaruh. Terus kemudian peta kognitif. Forecast atau peramalan. Nah, ini biasanya nanti peramalan atau forecast ini kalau di manajemen itu nanti digunakan atau sering digunakan di e-commerce, karena memang ini untuk meramalkan tentang penjualan ya. Nah, jadi awal mulanya ya dari e-commerce. Terus kemudian jumlah peningkatan informasi. Jumlah peningkatan informasi yang memang tersedia melalui teknologi ya. Nah, ini peramalan. Nah, ini identifikasi. Nah, terus kemudian di sini ada tabel kategori ya. Jadi nanti ada beberapa kategori ini, ada optimization of problem, dan terus kemudian optimization via algoritma, ya, optimization via analitik formula, ya, simulation, heuristik, prediktif, dan other model. Oke, yang selanjutnya yaitu model statis. Ya, nah ini model statis. Model statis itu foto tunggal dari situasi yang memang ada, terus kemudian interval. Ya, interval itu istilahnya adalah garis tengah ya. Jadi tunggal dia. Waktu dapat digulung ke depan ya. Jadi foto pada suatu waktu, biasanya nanti sifatnya adalah berulang. Dia mempunyai sifat yang berulang. Terus kemudian steady state
ya, parameter operasi yang optimal, terus kemudian kontinu, ya, terus kemudian sebangun, alat utama untuk proses desain. Ya, nah ini model statisnya. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga ini adalah model dinamis. Ya, model dinamis ini mewakili situasi yang berubah, karena dinamis itu kan biasanya kan mempunyai karakter yang fleksibel lah istilahnya seperti itu ya. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah memenuhi atau mengikuti situasi yang ada. Terus kemudian tergantung kepada waktu, ya, berbagai kondisi, ya, karena memang dinamis ya, jadi macam-macam berbagai kondisi, menghasilkan dan menggunakan tren, ya, artinya menggunakan yang memang saat ini lagi sering digunakan, terjadinya mungkin tidak mengulangi. Nah ini kalau kita menggunakan model yang dinamis. Nah jadi pemodelan ini nanti digunakan atau diterapkan di SPK itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan memang kondisi yang saat ini ada. Ya, jadi mewakili situasi ini yang model dinamis. Nah, terus ada yang namanya model keputusan. Nah, model keputusan karena ini nanti berkaitan dengan keputusan, yang jelas di sini ada kepastian. Ya, ada kepastian. Asumsikan pengetahuan lengkap. Ya, pengetahuannya harus lengkap. Terus kemudian semua hasil itu potensial. Ya, semua hasil harus potensial. Mudah untuk mengembangkan, resolusi ditentukan dengan mudah, ya. Terus kemudian bisa sangat kompleks. Nah, ini kalau yang pengambilan keputusan atau model pengambilan keputusan. Nah, selain di dalam model pengambilan keputusan, ya, ada yang namanya, yang tadi yang pertama adalah kita ada yang namanya kepastian. Terus kemudian ada yang namanya ketidakkepastian atau ketidaktentuan. Nah, ketidaktentuan ini nanti meliputi beberapa hasil untuk setiap keputusan. Ya. Jadi hasil dari beberapa keputusan, probabilitas terjadinya setiap hasil yang tidak diketahui, ya, informasi yang cukup, menilai risiko dan kemauan untuk mengambil, ya, terus kemudian pesimis atau optimis dalam melakukan pendekatan. Jadi menilai risiko, pesimis atau optimis dalam melakukan pendekatan. Nah itu pengambilan keputusan. Nah terus probabilistik dari pengambilan keputusan itu sendiri, ya, keputusan yang di bawah resiko. Nah, jadi artinya ketika kita mengambil satu keputusan atau karakteristik daripada keputusan itu sendiri pasti diselingi, ya, atau ada yang namanya risiko. Nah, ini keputusan bawah resiko, artinya keputusan itu mempunyai resiko yang minim, mempunyai risiko yang minim. Terus kemudian probabilitas dari masing-masing beberapa hasil yang mungkin terjadi, ya. Terus kita melakukan yang namanya analisis risiko. Jadi analisis risiko ini juga perlu diperhatikan, ya. Jadi artinya ketika ada pengambilan keputusan, terus kemudian di situ diikuti dengan beberapa risiko. Nah, risiko-risiko itu juga perlu kita analisis. Jadi keputusan dibuat, terus kita lihat resikonya. Nah, resiko itu nanti dianalisis. Bagaimana ketika kita menghitung atau menganalisis daripada resiko? Kita harus melakukan hitung nilai
ya, hitung nilai dari setiap alternatif. Karena kan di awal kan sudah pernah kita bicarakan bahwa setiap keputusan, ya, itu selain dia itu nanti ada resiko, dia juga ada beberapa alternatif yang memang dibuat untuk cadangan, ya, ketika yang utama itu nanti tidak sesuai dengan rencana, ya, atau tidak sesuai dengan planning. Terus kemudian pilih nilai terbaik yang memang diharapkan. Nah, jadi ada beberapa, terus kemudian kita pilih ya mana yang terbaik. Nah, itulah nanti yang akan dipakai. Ya, nah itu probabilistik pengambilan keputusan. Nah, terus model yang selanjutnya. Nah, jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan Anda tanyakan di grup WA, ya, di grup WA. Karena ini adalah video untuk mengulang apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada yang namanya model diagram pengaruh. Apa itu model diagram pengaruh? Model daripada diagram pengaruh ini adalah representasi grafis model. Jadi model yang memang dikaitkan dengan gambar atau nanti menggunakan beberapa simbol. Yang kedua, memberikan kerangka hubungan, ya, karena memang pengaruh itu kan pasti ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, nah itu hubungannya apa? Nah, jadi ini memberikan kerangka dari masing-masing diagram atau masing-masing itu nanti kita buat hubungannya atau kerangka daripada hubungannya itu. Setiap tingkat harus detail. Ya, setiap tingkat harus detail. Terus kemudian menunjukkan dampak perubahan, menunjukkan apa jika kita melakukan analisis. Jadi kan menunjukkan apa jika kita melakukan analisis. Nah, itu diagram pengaruh. Jadi intinya diagram pengaruh itu pasti kita akan mengetahui atau merepresentasikan dari pengaruhnya atau dari hubungannya itu, apakah pengaruhnya A atau B, pengaruhnya B ke A, ya, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat model sederhana dari diagram pengaruh itu sendiri. Ya, ini kita lihat. Nah, saya kira sudah pernah melihat ya model seperti ini ya. Ya, nah, jadi ini ada decision, ya, terus kemudian variabel itu nanti ada dua, ada variabel intermediate sama variabel uncontrollable. Ya, uncontrollable. Ada dua model variabel. Nah, terus kemudian yang di sini result of outcome, ya, intermediate or finalnya. Jadi terdapat indikasi tipe, ya, dari relationship hubungan, ya, and direction of influence. Nah, jadi ini ada hubungan antar variabelnya yang dimaksud tadi. Ya, ini decision sama variabel kan di sini kan ada garisnya ini ya. Jadi artinya antara decision dengan variabel, ya, itu terdapat hubungan. Nah, ini juga sama, ya. Kalau ini certainty, kalau yang ini uncertainty. Ya. Nah, ini price sama sales-nya. Nah, kalau ini amount in CDS sama interest
earned-nya. Ya, jadi ini ada hubungan. Nah, ini bentuk sederhana ketika kita membuat atau mengenal tentang diagram pengaruh. Ya, tentang diagram pengaruh. Ya. Nah, saya kira untuk model-model yang semacam ini pernah lah ya kita tahu, kan? Atau mungkin pernah melihat yang model seperti ini. Nah, ini ada diamond itu permintaan. Ya, permintaan itu kan hubungannya sama sales. Ya, permintaan itu hubungannya sama sales. Terus kemudian di sini ada graduate university, ya, ada sleep all day, ya, sama sky all day. Ya, ini langsungan ke get job. Nah, ini double line arrow. Ya, jadi di sini ada double line. Ya, double line di sini yang dimaksud ini. Kalau yang ini kan single ya. Ya, single line. Ya, hanya satu hubungan. Tapi kalau ini ada dua. Ya, nah ini diagram pengaruh. Ya, nah, dari sini nanti bisa kita lihat ya, ketika kita nanti membuat sebuah desain, ya, membuat sebuah desain. Nah, ini harus kita pahami. Nah, inilah beberapa modeling, ya, modeling yang ada di dalam SPK. Jadi kita juga perlu tahu memang ada beberapa modelingnya yang tadi ada 7 itu tadi. Ya, salah satunya itu adalah diagram pengaruh. Ya, itu modeling. Terus kemudian, nah ini kita lihat an influence diagram for the profit model. Nah, di sini ada amount used in advertisement. Terus kemudian ada unit price, ada unit sold, ada unit cost, ada fixed cost-nya. Ya, jadi ada unit price penjualan atau terus kemudian ini juga ada unit sold-nya, ya, ada income sama expense. Yang terakhir apa? Profit. Ini model. Kita menggunakan diagram model. Jadi kalau nanti kita melakukan sebuah perancangan, ya, kalau misalkan kita ketemu dengan seperti ini, ya berarti ini model. Nah, model ini biasanya fungsinya adalah untuk mempermudah, ya, untuk membaca alur daripada sebuah sistem. Ya, alur dari sebuah sistem. Ada alurnya kan itu. Nah, oke. Terus kemudian kita lanjutkan. Ini ada yang terakhir yaitu modeling dengan spreadsheet. Nah, modeling dengan spreadsheet ini fleksibel dan memang mudah digunakan. Nanti ada contohnya. Alat pemodelan pengguna akhir, ya. Terus kemudian memungkinkan pemrograman linear dan analisis regresi. Fitur apa jika analisis manajemen data makro dan mulus dan transparan menggabungkan dua model statis dan model dinamis. Ya, yang dinamis tadi itu ya sewaktu-waktu bisa berubah, ya, terus kemudian diikuti dengan keadaan, yaitu model dinamis tadi. Ya, nah jadi untuk yang model dengan spreadsheet itu nanti bisa menggunakan atau menggabungkan antara model statis dengan model dinamis, ya, digabungkan dua itu.
Nah ini kalau yang ini kita lihat contoh daripada model spreadsheet ya. Kalau ya istilahnya kalau Anda mungkin lebih familiarnya adalah model Excel ya, kayak Excel kayak gini ya. Nah ini yang dimaksud dengan model spreadsheet ya. Dynamic model example of a simple loan calculation of monthly payment and the effects of payment. Jadi ini bisa dilihat ya, dynamic loan calculation ya, di sini ada loan amount itu sebesar $150.000 dan interest rate-nya 8%, number of year-nya dan terus kemudian di sini. Nah, jadi ini kita bisa membuat model seperti ini. Nah, model seperti ini ada kaitannya dengan SPK. Kenapa kok ada kaitannya dengan SPK? Nah, karena ketika kita sudah melihat model semacam ini, pasti ini adalah sebagai salah satu alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi ini biasanya dilihat ya, terus kemudian ini misalkan bulan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 7 ya, normal paymentnya sekian ya, prepay amount-nya sekian ya, total payment-nya sekian ya, principal owner-nya sekian. Nah ini bisa menggunakan rumus-rumus nih yang kalau di Excel kan ada beberapa rumus-rumusnya ya, mungkin dari teman-teman sudah tahu lah ya, atau sudah bisa menggunakan yang model model spreadsheet kayak ya, udah spreadsheet kayak gini. Jadi bukan sesuatu yang asing lah istilahnya seperti itu ya. Nah ini model spreadsheet. Nah, tabel keputusan, beberapa kriteria analisis keputusan. Jadi tabel keputusan itu beberapa kriteria analisis keputusan dan juga dia mempunyai beberapa fitur ya, yang pertama variabel keputusan, variabel tak terkendali dan variabel hasil. Ini fiturnya. Terus menerapkan prinsip-prinsip kepastian ya. Atau bahkan terkadang juga ada yang namanya ketidakpastian dan risiko. Nah, jadi keputusan itu ya. Keputusan itu prinsip, dia mempunyai prinsip kepastian, terus kemudian ketidakpastian, dan yang jelas risiko. Pasti ada risiko. Nah, kalau yang ini pohon keputusan representasi grafis dari hubungan, terus kemudian pendekatan beberapa kriteria menunjukkan hubungan yang kompleks ya, terus kemudian rumit jika memang banyak alternatif ya, rumit jika banyak alternatif. Nah yang selanjutnya ada MES matematika model ya. Bisa juga nanti untuk SPK kita menggunakan yang model matematika atau MSS matematika model. Jadi variabel keputusan, variabel yang memang tidak terkendali ya. Terus kemudian ada parameter variabel dari hasil secara bersama-sama ya. Jadi variabel keputusan itu nanti menjelaskan alternatif pilihan. Variabel terkendali berada di luar kendali yang pembuat keputusan. Faktor tetap adalah parameter. Hasil menengah menghasilkan variabel dari tengah ya, variabel hasil tengah. Terus kemudian variabel hasil tergantung pada solusi yang dipilih dan variabel yang terkendali. Ini model matematika. Nah, model non kuantitatif ya. Ini nanti ada hubungannya dengan simbolik. Simbolik itu nanti berupa gambar, berupa simbol-simbol. Hubungan kualitatif, jadi karena memang non kuantitatif, ya berarti kebalikan dari kuantitatif, yaitu apa?